Ya udah tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi ulumihi darul akhirah amin. Ya rabbal alamin. Al-Fatihah khususan pengarang kitab Kiai Musannif. Kitab Tafsirul Khalaq. Al-Fatihah. Al-Hiqdu. Adapun iku kang nerangkan tentang bab dendam. Al-Hiqdu itu dendam. Wa itmaru su'i wal hirsu 'ala al-ida'i wa sababuhu al-ghadabu wa yatba'uhu thamanu khisalin. Jadi ada sebab-sebab kenapa orang dendam. Ada 8 diantaranya kenapa orang bisa merasakan dendam. Kita punya dendam nggak? Pasti punya. Semua orang punya dendam ya. Nggak mungkin nggak punya, karena itu salah satu penyakit hati ya. Jadi ada banyak penyakit hati, terus salah satunya adalah dendam. Karena biasanya dendam itu ada 8 tadi itu ya. Kenapa orang bisa dendam? Ada 8 ciri atau sifat. Kenapa jadi orang bisa dendam? Karena satu, karena merasa hasut. Tahu hasut kan? Dengki, ya, dengki, iri dengki. Misalnya begini, ada orang yang dilahirkan tidak sempurna, dan kemudian ada yang sempurna. Sebenarnya sama ya, manusia itu diciptakan kurang lebih. Ketika dia sempurna, ada salah satu yang tidak sempurna yang dia miliki. Misalnya dia cakep, hidung mancung gitu, tapi kakinya pencot misalnya, kakinya O, pernah lihat kan? Misalnya, pasti ada ya, tidak ada yang sempurna di dalam hidup ini. Tidak ada sempurna hidup seseorang itu di hidup tidak ada manusia yang sempurna di dalam kehidupan ini. Pasti ada ada sempurna, ada kekurangan. Ketika dia sempurna pasti ada kekurangannya. Makanya manusia itu makhluk sosial, saring mengisi satu sama lain. Makanya potensinya berbeda-beda, nggak semuanya sama. Ada yang jago matematika, pasti ada yang bloor, iya kan? Ada yang jago bahasa Inggris, pasti ada yang tidak. Ada yang pintar bahasa Indonesia, ada yang pintar misalnya apalagi pelajarannya, fisika, apalagi matematika, apalagi pelajarannya. Semuanya pasti ada yang sempurna di bidangnya masing-masing. Jadi saling melengkapi, makanya jangan sombong. Kita itu ketika kita merasa pintar, pasti ada yang lebih pintar di bidangnya. Pasti kita bodoh di bidangnya. Saya agama, ketika ngomongin matematika saya blow. Saya nggak ngerti gitu kan. Pasti begitu. Nah kita harus memahami, kita nggak bisa, mau ngapain dipaksain ya. Ya itu mungkin dia faknya. Makanya kata Rasulullah, apabila suatu urusan perkara-perkara itu harus dengan diserahkan kepada ahlinya atau bidangnya. Jangan sampai kamu nggak bisa gali kubur. Jadi paksain. Jangan Nah ketika itu semua ada orang yang hasut. Orang hasut itu apa? Dia nggak mampu, dia nggak bisa sesuatu yang orang lain bisa, tapi dia pingin. Ini orang pinter banget nih gitu kan. Gue nggak bisa. Akhirnya gimana caranya dia mau pengen kayak dia, nggak bisa. Akhirnya dia sebel sama dia. Dikit-dikit dia yang begini, dikit-dikit dia yang
Akhirnya dia rasanya dengki, sebel terhadap orang tersebut. Padahal ngaruh gak dia? Gue salah apa gitu kan? Iya gak? Iya gak? Itulah manusia ini orang cakep banget gitu kan, dandang, punya mobil segala macem, punya jajan yang banyak banget. Sebel dia sama orang itu, padahal salah dia apa? Iya gak? Padahal nggak salah nggak apa kan? Akhirnya kita yang sebel sendiri, gitu. Kesel sendiri, hasut, iri, dengki, ngomong ke orang lain. Makanya ibu-ibu biasanya banyak ya, perempuan-perempuan, si Anu gini, akhirnya jelek-jelekin. Padahal salah dia apa tuh? Dia nggak salah. Gara-gara kita hasut ngomongin ke teman kita, jelek-jelekin dia, padahal salah dia apa? Iya nggak? Jadi manusia itu susah sebenarnya, nggak gampang. Jadi manusia nggak gampang ya. Karena kita juga merasa kita ini udah misalnya udah miskin, udah nggak punya apa-apa, kok ada aja orang yang sirik sama kita, kok ada aja orang yang sebel sama kita, kok ada aja orang yang tidak suka dengan kita. Padahal kita salah apa ya? Kita nggak pernah berbuat salah kepada orang lain. Pada itulah timbul rasa, karena ada hasut itu, dengki itu, dia nggak bisa seperti apa yang orang lain bisa, akhirnya dia jelek-jelekin dia. Jadi kalau ada orang yang jelek-jelekin kita anggap dia itu nggak bisa apa yang kita bisa atau miliki. Oke, bangga, ya, biarin aja. Paling dia ngiri sama gue, ya kan? Lu kan nggak bisa. Gitu. Tapi jangan sombongnya depan dia, makin jadi dia. Ya. Makin jadi pasti tuh. Tuh sifat ketika hasut itulah, maka dia dendam. Gimana caranya lu jatuh, lu dipermalukan, lu ditawain, lu dicemooh, terus lu dihina, kan gitu kan? Itu berawal dari mana? Hasut, iri terhadap orang. Iri apa iri? Apa iri artinya? Iri tanda tak, begitu kan ya? Artinya iri tanda tak. Berarti kita iri sama dia, kita nggak mampu apa yang dia milikin, punyain atau segala macam. Makanya berusaha kita jangan sampai hasut, jangan sampai kita mau apa yang mereka miliki. Lo cakep, aku juga cakep, gitu aja diri ya, walaupun kamu jelek pesek misalnya kan. Pede aja ya kan. Lo mancung doang, gue pesek juga, ya nggak ngaruh. Namanya jodoh di tangan Allah. Bisa jadi kan waktu itu pernah diterangin ya, orang yang cakep ketemunya orang yang jelek. Kalau kita jelek, kita cakep, gitu aja pasangan kita. Bener gak? Cobain nanti ya. Kalau kamu merasa cakep, pasti jodohmu cakep. Jelek, coba aja. Toto buka kita cantik misalnya, terus kayak artis, toto suaminya hitam gendut gitu kan misalnya, tapi duitnya banyak, gitu. Biasanya kan kurang lebihnya begitu kan. Ada orang yang jelek tapi duitnya banyak, ada yang orang ganteng misalnya duitnya gak punya, gitu kan, ada juga begitu. Makanya saling melengkapi. Yang pertama tuh, jadi dia hasut, timbul rasa hasut karena dendam karena hasut kepada orang lain. Nomor 2, karena merasa gembira atas musibah yang menimpa orang lain. Kalau udah orang iri, dia jatuh ketawa deh, wah mampus. Padahal dia jatuh, celaka, musibah, lusi gitu kan, malah dikatain. Ini orang yang gembira atas musibah orang lain. Apa SMS apa? Senang melihat orang susah melihat orang senang. Kalau ada orang susah senang dia, mampus lo, ya gak? Gak punya duit deh, sian deh lo. Nah, jangan sampai nih ya kita merasa senang ketika ada orang lagi musibah. Misalnya ada orang dia nggak punya duit misalnya, terus dia ditagih sama gurunya misalnya bayaran, misalnya bayaran. Sekarang ada bayaran nggak? Masih ada ya? Masih ada, misalnya ditagih bayaran, terus dia nggak senang sama kamu, akhirnya deh tuh lihat tuh punya utang dia sama guru semua. Jangan sampai kamu merasa senang
ketika ada orang lain kena musibah, walaupun itu musuhmu. Ini musuhmu, biasanya musuh kita nih. Wah, ketawain kita, iya nggak? Padahal dia musibah, malah diketawain. Nah, akhirnya ketika kita ketawain dia dendam nggak? Sialan, ntar lo suatu saat. Iya nggak? Tadi udah begitu lo, mau musibah lo ketawain lo, dibalikin tar. Itulah timbulnya rasa dendam. Yang ketiga, merasa tuh, baru merasa ya kan? Kita merasa dijauhi, merasa doang, merasa dijauhi, padahal enggak juga ya kan? Merasa kita nggak punya teman, siapa nih temen gue nih ya kan? Biasanya main nggak ada pernah datang, biasanya ke rumah nggak pernah datang. Terus apa lagi, misalnya lagi mau main di sekolahan pada menjauh, perasaan doang, padahal perasaan doang, sudah dia marah. Padahal orang-orang itu orang-orang terdekat biasa main berdua, tetap kemana nih orang ya. Biasa berdua, ternyata udah lama dia nggak nongol-nongol misalnya. Kita udah merasa ini juga apa? Merasa dijauhi, padahal mungkin dia sakit, ya. Mungkin dia ada kegiatan segala macam. Kita udah merasa ditinggalin, padahal belum tentu ya. Itu baru merasa, apalagi benar-benar terjadi. Kamu ditinggalin teman-teman kamu yang biasa sama kamu, gimana perasaan? Ya sedih, semua juga begitu. Itu sama teman, sama saudara, aduh, kita lagi butuh duit, saudara nggak mau bantuin misalnya, wah terasa sebel. Ntar lo ya, kalau ku juga kaya ya, wah. Lihat lo, saudara kaya lo, boy. Ada yang curhat begitu ya. Jangan di medsos, kamu nanti dibaca orang banyak ya. Tadi banyak dibaca orang banyak. Saya sering baca soalnya, cuma mau komen nggak malu saya. Saya komen malu ya. Jangan ya. Sekarang saya baca tuh, hati. Ntar ya, jangan begitu, jangan. Ketika kamu dendam seperti itu nggak bakal kaya. Malah mis. Benar nih, ini udah uji coba nih. Udah pernah pengalaman seseorang banyak. Ada orang begitu, ntar ya kalau udah kaya gue buktiin lu ya. Ada yang ngomong gini malah, teman sendiri, ntar gue kaya nih, gue punya mobil, gue tabrakin rumah lo. Coba lihat begitu, sampai begitu ya. Hati-hati nih, jangan sampai ngomong gitu. Kita aja belum, sekolah aja belum misalnya, kuliah atau enggak kerja aja belum, udah ngomong tinggi selangit gitu kan. Udah ngomong tinggi selangit, lo belajar dulu yang bener ya kan? Sekolah dulu yang bener ya kan? Baru lo jadi orang kaya. Itu juga belum tentu kaya. Ada orang yang kuliah udah setinggi langit misalnya kan, tapi jadi nggak di rumah doang, nggak jadi direktur, nggak jadi apa ya kan? Ada yang gitu. Jadi nasib itu bukan gara-gara kuliah atau bukan gara-gara sekolah, nasib lain ya, berbeda dengan belajar ilmu. Ya ilmu aja, belajar aja. Jangan sampai niat karena sesuatu, ingin belajar tinggi, supaya menjadi orang kaya. Nggak mungkin. Walaupun mungkin itu nasib dia, sudah dicatat oleh Allah. Si Gita ya kan, lahir tanggal sekian, mati tanggal sekian ya kan? Terus dia bahagia atau susah, udah ditulis semua. Udah punya suami apa enggak ya, misalnya punya anak berapa, udah ditulis semuanya, udah ya, sampai matinya. Masuk surga apa neraka juga sudah ditulis ya. Allah sudah menulis semuanya ya. Ketika di mana? Di kandungan, benar. 40 hari, 120 hari datanglah ruh ya. Dibawa oleh malah, diisilah kita di jasad ibu kita, ruh kita ya. Di situ sudah ditulis catatanmu semua, dari nama kamu udah dicatat ya. Jangan salah ya. Nama kamu sudah tahu malaikat. Melati ya. Melati apa? Sukmawat ya. Melati doang ya. Lahir misalnya 81 ya, 88. 2008. 2008 mati misalnya 2010. Itu sudah dicatat semua, dari hidup sampai punya suami misalnya, punya anak berapa, terus kehidupannya, terus sekolahnya, perjalanannya semua ditulis.
Jadi kamu mau nangis seperti apa? Mau nangis Bombay kah, Dayak kah, gitu kan? Tentang kehidupanmu, tetap aja segitu ya. Bener nggak? Rezeki kamu 5 juta misalnya sebulan. Misalnya 5 juta sebulan. Kamu dikasih 10 juta sama orang. Iya nggak? Tahu 5 juta hilang. Hah? 5 juta ih? Orang udah 5 juta, itu semua proses takdir ya. Kayak saya nih, perjalanan saya kalau mau diceritain lucu gitu kan. Lucu kesana dapat jodohnya di sana gitu kan. Padahal kalau dipikir kok bisa ya? Kok ketawa kamu? Kok bisa ya? Gitu loh. Saya orang Jakarta, istri saya orang Malang ya, orang Jawa Timur. Kok bisa ketemu di sana? Itu sudah dicatat di takdir Allah. Kamu nanti ke Jombang pesantren, ya kan? Terus pulang, terus ke Kalimantan, terus ketemu di Malang. Itu udah dicatat sama Allah. Kalau dipikir kok bisa ya? Ya kan? Kapan mainnya ke Malang? Kapan ngapelnya ke Malang? Ya kan? Pikirin gitu. Ngapel ke Malang kan jauh. Ya kan? Kok bisa ketemu sana? Nah, sudah ditakdirin sama Allah. Ada yang nggak usah jauh-jauh, tetangga sendiri ada, gitu kan? Kalau kondangan tinggal bawa doang nih. Ya, ya gak? Gampang nggak? Gampang. Mendingan yang mana itu? Ini yang jauh yang dekat. Kalau ngomong deket, deket betulan. Terus nomor? Udah 4. Nah, merasa diremehin orang lain. Mentang-mentang kita miskin, diremehin sama orang lain. Gembel, gitu kan? Kalau enggak usah, orang nggak ngomong gitu. Cuman keberadaan kita dianggap tidak ada, gitu. Pernah nggak merasa begitu? Nggak dilihat muka lo gitu. Iya. Ada melati. Iya nggak? Dia merasa nggak nih? Ini gue diremehin nih. Tapi dia dendam dalam hati. Ntar lo, gue pinter lo. Gitu. Sekarang gue goblok nih, ditawain sama lo gitu. Saya itu bisa belajar Al-Quran karena diketawain sekelas. Diketawain orang iya, masa hantu gitu. Waktu saya sekolah SMP ya. Gila orang, masa hantu. Waktu saya sekolah SMP di MTS ya, kebetulan nggak bisa baca Al-Quran. Disuruhlah sama guru, kebetulan saya jago bahasa Inggris waktu itu. Yeah. Waktu itu lagi ke kursus di situ tuh ya, di Atako tuh ada kursus bahasa Inggris dulu situ kan ya. Sekarang udah diganti itu kan catering gitu. Lagi semangatnya belajar bahasa Inggris, saya hafal semua tuh ceritanya. Kebetulan di sekolah disuruh baca Al-Quran keliling, baca Al-Quran hadis. Ya, kan waktu itu sekolah MTS. Baca tuh, ketika giliran saya nggak bisa baca. Ketawa semua. Wah, kira-kira malu gak? Malu gak? Kamu baca salah, ketawain, malu gak? Dendam gak? Dendam, jangan salah, dendam. Ya, dendam, pasti saya dendam waktu itu. Kurang ajar ya. Udah ketawain, malu tuh kan. Ketika malu, saya coba. Ntar kalau gue udah pinter, liatin lo. Iya, beneran, ya gak? Saya bener langsung ketika sekolah selesai mondok. Ketika saat ini udah jadi ustadz misalnya kan. Temen-temen itu, ya kan, yang dulunya pinter-pinter kalah dia. Oh, ini ustadz dia sekarang. Nah, sekarang begitu. Ketika dendam, jangan semangat dendam itu berkobar-kobar dendam itu kemana? Ke negatif. Ntar lo, gue serahin itu, ntar lo di rumah gue pekat lo gitu. Jangan, tapi saya buktiin, betul-betul buktiin. Ya, sampai enggak ya. Ketika dia bisa ngaji akhirnya sampai sekarang ya. Ya enggak? Gara-gara apa itu? Diketawain. Makanya ketika ada orang ketawain, jangan buru-buru dendam. Ya, dendamnya dendam negatif, jangan. Kurang ajar tadi ketawain gua misalnya. Gua bisa baca diketawain. Bisa jadi dia orang yang dikecilin, orang yang diketawain, orang yang dihina, ya, orang yang blow on pada waktu ngaji udah di pesantren, tahu dia jadi
Dia lebih pintar dari kamu, bener kan? Ntar coba deh, atau jadi ustazah melati. Iya. Amin 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 amin. Ngundang. Bener, hati-hati. Biasanya begitu, itu doa malah ya. Wah, ya karena salah satu pengalaman saya sendiri diketawain orang banyak. Jadi kita motivasi untuk belajar. Nomor, Karena merasa dilukai perasaan. apalagi dilukain ya, diketawain aja udah sakit. Sakitnya tuh di sini gitu. Apalagi dihina, dikatain, gembel lo misalnya. Itu apa ya, pokoknya yang sakit. Udah nggak bisa blow on, tolol, miskin lagi gitu. Pokoknya udah sakit banget itu. Pasti sakit, makanya timbullah dendam. Pasti itu orang manusiawi ya. Manusia pasti memiliki sifat rasa itu. Kemudian nomor mendingan dipukul atau dikatain? Mendingan dipukul, sembuh besok, mega, atau berapa hari setelah udah. Tapi kalau hati melukai kalau lisan melukai hati, hendak kemana obat dicari? Iya ga? Hati-hati nih, lisan lebih tajam. Ya tadi, lisan lebih hati-hati dengan lisan karena lidah tajam, tak bertulang karena lidah tak bertulang. Hati-hati punya ketika kita marah jangan langsung besok malu kita. Jangan sampai marah langsung misalnya kita marah langsung ngomelin, besok malu kita. Kenapa? Pasti kita butuh sama orang itu ya. Jangan sampai kita marah langsung kita ungkapin langsung nanti malu sendiri kamu. Ini udah perjalanan lah, termasuk saya juga pernah kan. Ketika saya marah, besok saya butuh sama dia, akhirnya malu sendiri ya. Nah ini pelajaran, besok jangan buru-buru marah, emosi, meledak-ledak segala macam. Karena suatu saat hidup itu kita butuh sama dia, itu pasti. Karena Allah memang udah begitu lah, udah merencanakan semuanya. Udah mengajari kita, makanya Robbi itu pembimbing. Allah itu membimbing kita. Kalau misalnya kita dibuat baik, maka ketika kita marah, lo gimana caranya nggak bisa marah? Pasti lo butuh sama dia. Akhirnya kita merasa, oh iya dulu saya marah sama dia, tapi ternyata enggak. Nomor? Karena merasa haknya diambil Allah. Ini kejadian juga ya, misalnya tanah segala macam diambil orang, kita diem aja akhirnya. Terus apa lagi? Diambil hak orang lain, misalnya satu rumah bareng-bareng. Satu rumah ada 5 kepala rumah tangga. Wah itu tuh berebutan biasanya ya. Ini terjadi memang banyak ya. Itulah yang membuat orang-orang berantem, apalagi dendam segala macam. Ini misalnya satu rumah itu ada berapa keluarga ya kan? Makanya harusnya bareng-bareng, bayarnya bareng-bareng. Akhirnya ada yang kagak bayar misalnya. Iya gak? Marah gak kita tuh? 5 orang kagak bayar sendiri, marah dongkol banget gitu. Akhirnya dendam sama dia. Karena dia apa? Mungkin dia nggak punya duit, mungkin kan kita nggak tahu nih ya. Pas dia lagi nggak punya duit, kita juga nggak punya duit, bayarnya hari itu harus bayar. Akhirnya kita marah. Padahal belum tentu juga dia punya duit. Nah itu harus saling memahami di situ. Jangan sampai buru-buru meledak. Kita dendam sama dia. Kita meledak itu orang dendam sama dia. Kita marahin langsung, lo gimana nggak bayar lo gini. Akhirnya dia marah gak? Marah, merasa malu di depan orang dimarahin. Tadi itu ya nomor bapak tadi. Langsung dicemooh, langsung dihina segala macam. Dia marah, dendam. Akhirnya tadi lidah tak bertulang ya. Akhirnya digores di dalam hati. Dia dendam juga, sama-sama dendam. Akhirnya sampai kapan nggak tahu. Wallahu alam. Paling susah ini ya. Makanya menjauhi kita sendiri harus menjauhi sesuatu yang bikin orang marah. Ya gimana caranya lah tuh ya. Misalnya pindah apa menghindar ya harus begitu. Daripada saya berantem nanti sama dia lebih parah sama saudara, mendingan saya pindah dari sini.
Iya nggak? Harus begitu, kalau enggak ya berantem terus akhirnya nggak damai-damai. Atau enggak diem aja udah. Kayak orang blon. Terus Tidak membayar utang. apalagi hutang ya. Hutang ya, minjemnya apa? Ngemis-ngemis, tolong di gue dong. Aduh, gimana dia? Pokoknya pokoknya gimana? Ntar gue ganti dia pokoknya. Akhirnya pas sudah dikasihin, janjinya pertama lupa dulu. Akhir bulan. Akhir bulan, tarsok. Akhirnya pas ditagih marahan Iya. marahan yang utang. Lu kagak sabaran banget lu. Akhirnya yang marah siapa? Orang yang utang ya. Sebasa masalah. Akhirnya dendam dia tuh. Dendam. Ntar Allah gak punya duit gak gua kasih lagi. Padahal sama saudara sendiri dendam. Ada pertanyaan nggak? Dan itu semua kembali ke hadis Rasulullah. Baca sama-sama 1, 2, 3. Al-mu'minu laisa bihuku di. Baca. Seorang mukmin tidak pantas, tidak punya rasa dendam terhadap kepada siapapun. Ini hadis Rasulullah. Kalau kamu mukmin tidak punya rasa dendam kepada siapapun, diusahain tuh jangan sampai kita dendam. Memang tadi ciri-ciri tadi orang yang mengakibatkan kita tapi kalau kita kembali ke hadis Rasul, usahain jangan sampai dendam. Kalau diem wajar ya. Misalnya dia punya musuh sama orang itu, dia diem aja ya. Itu wajar ya, daripada dia benci sama kita ngomong terus ya, berantem. Nggak kelar-kelar, mendingan diem aja ya. Mendingan diem lebih baik. Dan kita jangan sampai bermusuhan sama orang dan punya dendam ya, tidak punya rasa dendam kepada siapapun. Wallahu a'lam bishawab.